Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654. Di sini saya akan mempresentasikan tentang awal mula bimbingan karir. Awal mula bimbingan karir yang pertama yaitu ada kehidupan demokrasi, dan yang kedua ada perbedaan individual, dan yang ketiga ada perkembangan norma dan nilai hidup, dan yang keempat ada masa perkembangan anak, dan yang kelima yaitu perkembangan industri. Kehidupan demokrasi. Setiap individu mempunyai kebebasan dalam menentukan arah serta tujuan hidup. Oleh karena itu, setiap individu berhak memilih dan menentukan pendidikan dan pekerjaannya. Untuk yang kedua yaitu ada perbedaan individual. Setiap individu yang satu berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dalam perilakunya, begitu pula dalam penyesuaiannya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan yang sesuai dengan keunikan individu yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu perkembangan norma dan nilai hidup. Tidak semua dan tidak selamanya individu dapat menyesuaikan pada norma dan nilai hidup yang dianut oleh lingkungannya. Norma yang baru dianutnya sering tidak sesuai dengan norma sebenarnya, maka sering terjadi konflik nama pada diri individu, lebih lagi pada masa transisi yaitu pada masa remaja. Yang keempat ada masa perkembangan anak. Masa perkembangan anak, individu yang tidak lazim yang memerlukan pemahamannya secara individual. Yang kelima ada perkembangan industri. Di dalam lajunya perkembangan industri yang modern, diperlukan dari man on the job. Maka untuk kebutuhan hal tersebut, perlunya individu memahami kemampuan mengenai dirinya dan kondisi serta persyaratan pekerjaan yang akan dimasukinya. Bimbingan dalam kerangka program pendidikan di sekolah. Bimbingan adalah searah dengan pendidikan. Terdapat 3 unsur pokok yang harus bertujuan satu arah, yaitu bidang administrasi dan kepemimpinan, bidang pengajaran, bidang pemberian bantuan. Ketiga bidang di atas mempunyai satu tujuan, yaitu perkembangan yang optimal dari setiap individu atau siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai yang dianutnya masing-masing. Bimbingan itu sendiri bukan satu-satunya yang dapat memberikan bantuan dan layanan terhadap individu atau siswa, akan tetapi bekerja sama dengan para pelayan atau lainnya, seperti layanan sosial, layanan perawatan, dan sebagainya. Tugas guru sebagai pembimbing. Guru bertugas tidak hanya sebagai pengajar bidang studi yang bersangkutan, tetapi juga bertugas sebagai pendidik. Sudah kita para guru maklumi, namun guru harus berperan pula sebagai pembimbing. Tugas guru adalah sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Pendidik yaitu pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan dan pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penerus sistem nilai di atas terdapat para siswanya, dan yang ketiga yaitu penerjemah sistem nilai dengan melalui pribadi dan perilakunya dalam proses interaksi dengan para siswa, dan yang keempat yaitu penyelenggara terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal atau kepala atasan yang mengangkat, maupun secara moral atau kepala sasaran didik dan kepada Tuhan. Tugas guru sebagai pembimbing yang kedua yaitu pengajar adalah yang A. Perencana, yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. Yang B. Pelaksana, yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai rencana. Lagi pula, dia merupakan orang sumber, bertindak sebagai seorang atau leader yang bijaksana, demokratis, dan humanistis.
Yang C. Penilai, yang akan mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan mempertimbangkan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yaitu ada tugas guru sebagai pembimbing yang ketiga, yaitu pembimbing adalah yang A. Mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Yang B. Melakukan diagnosa, yaitu berdasarkan data selengkap mungkin untuk memperkirakan inti kesulitan yang dialami oleh siswa yang bersangkutan. Yang C. Melaksanakan prognosa, yaitu melaksanakan bantuan-bantuan yang mungkin dapat diberikan atas dasar diagnosa di atas tadi. Yang D. Memberikan bantuan penyembuhan, yaitu antara lain remedial. Yang E. Memberikan remedial teaching, bila dalam batas wewenangnya guru bidang studi matematika memberikan remedial teaching para siswa yang dapat kesulitan belajar matematika dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada variabel kepribadian yang tampak dalam bentuk perilaku seperti inteligensi, minat, kemampuan khusus dalam hubungannya dengan orang tua yang berpengaruh bagi pemilihan jabatan atau pekerjaan. Yang pertama ada dasar-dasar psikologis, yang kedua pola perkembangan kecakapan khusus, yang ketiga pemilihan pekerjaan seseorang, yang keempat akibat dari energi psikis. Yang kelima, intensitas dari kebutuhan yang tidak disadari, dan yang keenam, kebutuhan yang secara rutin terpenuhi, dan yang ketujuh, kebutuhan di mana rasa puas jarang diperoleh, dan yang kedelapan yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tertunda. Selanjutnya yaitu ada hubungan pola-pola pengalaman pada masa bayi. Berbagai posisi anak dalam struktur emosi keluarga seperti berikut. Yang pertama ada anak sebagai pusat curahan emosi orang tua, ada anak yang terlalu dilindungi, anak terlalu dituntut, dan yang kedua ada anak yang dijauhi orang tua, yaitu seperti anak yang menjadi pelampiasan penolakan, anak yang diabaikan atau tidak diperhatikan, dan yang ketiga ada anak yang diterima seperti orang tua yang menerima secara kebetulan, orang tua yang menerima sepenuh hati. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654. Saya pamit dulu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.